Pertemuan kali ini kita akan membahas materi terakhir sebelum kita mengerjakan UAS di pekan depan. Saya akan share dulu materi terakhir untuk semester ini tentang optimalisasi tenaga teknis kefarmasian di pelayanan kefarmasian. Ini sudah pernah disampaikan oleh pengurus daerah PAVI Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Outline-nya kita akan membahas tentang pendahuluan, perspektif ketenagaan, kode etik profesi, dan juga strategi peningkatan pengetahuan dan juga kompetensi dari seorang PTK. Pendahuluannya, pengertian profesi, pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian, di mana berkaitan dengan jenis pekerjaannya yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan juga keahlian. Sehingga banyak orang yang bekerja, tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Kemudian, menurut Wikipedia, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Dia memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contohnya dalam bidang hukum, pengacara, jaksa, kemudian seorang dokter, apoteker, kemudian di dalam bidang keuangan, militer, dan juga teknik. Orang memiliki profesi tertentu disebut dengan profesional, di mana orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan cara memanfaatkan keahlian yang dimilikinya. Menurut Marquis BCL dan Huston JC di tahun 2000, suatu profesi harus diberikan wadah khusus yang dinamakan organisasi profesi, di mana memiliki pengertian organisasi praktisi yang menilai, mempertimbangkan seseorang yang memiliki kompetensi profesional dan ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Yang pertama, menjamin kualitas praktisi profesi. Kedua, menjamin keselamatan masyarakat dari proses kerja praktisi profesi. Cirinya bagaimana? Hanya ada satu profesi, satu wadah untuk satu organisasi. Dan ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan. Tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi. Dan dia bersifat persaudaraan, memiliki sifat kepemimpinan kolektif, dan mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan antar anggota. Di mana manfaat adanya organisasi profesi yang pertama mengembangkan dan memajukan profesi, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi atau anggota, serta memberikan kesempatan kepada semua anggota dalam berkarya dan berperan aktif dalam pengembangan dan kemajuan dari suatu profesi itu sendiri. Menurut Bracken di tahun 89. Terus apa sih, Bu, fungsi perlu adanya organisasi profesi? Dia menetapkan standar profesi, memberikan rekomendasi izin, menyusun dan memberlakukan kode etik. Dia juga merencanakan, melaksanakan dan mengawasi riset, kemudian perkembangan iptek, membina, mengawasi organisasi profesi, membina kerjasama dengan stakeholder, baik itu pemerintah, masyarakat, profesi lain, dan antar anggota, serta membina kerjasama dengan organisasi profesi lainnya, dan mengupayakan mengawasi kesejahteraan anggotanya. Sejarah PAVI terbentuk di Yogyakarta tahun 46, 13 Februari di Hotel Merdeka, di mana beberapa asisten apoteker mengusahakan adanya pengadaan obat yang dibutuhkan demi menyelamatkan obat-obat dan mesin-mesin yang berada di pabrik Manggarai, di mana pada masa Jepang itu digunakan untuk membuat bahan baku. Ya, ada kalsium klorid injection sampai membuat obat suntik dari kina. Ini sejarah terbentuknya organisasi PAVI. Dilegalkan ini, ada SK Menkumhamnya di tahun 8 Agustus, di tahun 2016 pada tanggal 8 Agustus. Pada proses pengesahan pendirian Badan Hukum PAVI, ya ini pengurus PAVI pusat. Kemudian PAVI dalam undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Kemudian ada juga Surat Edaran Nomor
HK0202-Menkes-24 di tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkes nomor 889 tahun 2011 tentang registrasi izin praktek dan izin kerja tenaga kefarmasian, di mana struktur organisasi profesi PAFI itu ada pengurus pusat atau PP, pengurus daerah atau PD di wilayah provinsi, dan juga pengurus cabang di wilayah kota kabupaten. Apa saja keanggotaan PAFI: lulusan SAA, Sekolah Asisten Apoteker dulu namanya SAA, kemudian SMF dan juga SMK Farmasi. Yang kedua, lulus D3 Farmasi, dan yang ketiga adalah lulus S1 Farmasi. Ini contoh kartu tanda anggota yang nanti akan kalian miliki ketika menjadi anggota PAFI. Kewajiban anggota diatur dalam pasal 5, kalian bisa baca sendiri, mulai dari memiliki kartu tanda anggota, menaati peraturan atau anggaran dasar, kode etik dan standar profesi, membayar iuran, dan lain sebagainya. Untuk hak anggotanya diatur dalam pasal 6, menghadiri rapat, dipilih sebagai pengurus, membela diri, memperoleh penghargaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah prospektif ketenagaan menurut Undang-Undang 36 di tahun 2014. Kita akan lihat. Pada zaman dulu, seorang tenaga asisten itu wajib dididik oleh seorang apoteker Belanda pada awalnya. Setelah calon AA tersebut memenuhi persyaratan dengan diadakannya suatu ujian pengakuan di Semarang, Surabaya, dan juga Jakarta. Makanya di tahun 1923 didirikan Sekolah Asisten Apoteker atau SAA, dan di tahun 44 oleh Jepang pendidikannya hanya 8 bulan saja dan hanya ada 2 angkatan. Kemudian setelah merdeka, Indonesia membuka beberapa SAA di beberapa kota, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Ada juga perubahan nomenklatur dari AA menjadi TTK sesuai dengan dasar hukumnya dan pengertian itu sendiri. Nanti kalian bisa baca peraturan nomor berapa, Kemenkes nomor berapa, ada juga Permenkes. Ini ya, dalam undang-undang juga sudah diatur terkait dengan tenaga kesehatan. Dari pengertiannya, ada juga dari pengertian asisten tenaga kesehatan. Ya, ini yang pasal 8, tenaga di bidang kesehatan dibagi 2, tenaga kesehatan dan juga asisten tenaga kesehatan atau ATK. Ya, D minimum kalau nakes itu memiliki kualifikasi minimal D3, kecuali tenaga medis. Kemudian dia harus seorang tenaga kesehatan itu bekerja dengan dibantu oleh seorang asisten tenaga kesehatan, di mana ATK ini akan mendapat supervisi dari seorang tenaga kesehatan. Ya, ini ya yang tadi kita sudah sampaikan di atas. Yang termasuk tenaga teknis kefarmasian adalah sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan juga analis farmasi. Bu, terus kalau lulusan SMK atau SMF farmasi masuknya di mana? Dia masuknya di asistennya tenaga teknis kefarmasian, ya, yang di paling bawah. Untuk kode etik, pengertian kode, tanda, simbol berupa tulisan, gambar atau benda yang disepakati untuk masuk tertentu. Sehingga pengertian kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Pengertian kode etik juga norma, nilai, aturan tertulis, mana yang nggak baik, mana yang baik, mana yang boleh kalian lakukan sebagai seorang profesional, mana yang tidak boleh kalian lakukan. Ya, tujuannya untuk apa, Bu? Memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan masyarakat lindungi nih dari tindakan-tindakan yang tidak profesional. Kemudian ada juga yang namanya kode etik profesi, aturan atau ketentuan tertulis yang disepakati di dalam menjalankan suatu profesi. Dia biasanya dikeluarkan oleh suatu organisasi atau asosiasi. Contohnya IAI, ID, PAFI, PII, dan IPKIN, ada juga IATKI, ya, dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri ada yang namanya ACM, ICCP, DPMA, dan ITAA. Tujuannya, Bu, kenapa sih PAFI itu capek-capek buat kode etik? Untuk apa sebenarnya? Pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian kepada para anggota. Mutunya perlu ditingkatkan, mutu organisasinya juga perlu ditingkatkan. Terus meningkatkan pelayanan di atas keuntungan pribadi dan memiliki organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, serta
Perlu adanya baku standar sendiri supaya kalian satu fokus yang sama. Begitu ya. Fungsinya untuk apa, Bu? Memberikan pedoman. Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Terus merupakan sarana kontrol agar dapat memberikan suatu pengetahuan terhadap masyarakat. Pentingnya suatu profesi yang akan mengontrol ini beberapa pekerjaan kefarmasian yang ada di lapangan. Terakhir, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi yang kepo gitu ya, mencampuri. Itu juga tidak boleh. Jadi itu tujuan atau fungsi kode etik untuk mencegah adanya campur tangan pihak lain. Terus pelanggaran kode etik itu apa, Bu? Pelanggaran terhadap nilai-nilai yang ditentukan dan dijunjung tinggi oleh profesi tersebut, memperdagangkan jasa atas dasar keinginan pribadi, kemudian menyalahgunakan kekuasaan, dan yang kedua adalah pelanggaran yang kurang mencerminkan kualitas keahlian serta tidak mau bertanggung jawab menurut standar maupun kriteria profesional. Sanksinya apa, Bu? Ada moral, dikeluarkan, bahkan nanti paling fatal adalah tindak pidana, ya bisa masuk penjara. Ini sanksi pelanggarannya. Kemudian strateginya apa, Bu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi TTK? Ini sudah diatur dalam ruang lingkup pekerjaan kefarmasian menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dan PP 51 di tahun 2009. Ya, mulai dari bagian pengadaan, produksi, kemudian distribusi, dan juga terakhir di pelayanan. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang dan juga PP 51. Ya, kalian bisa bekerja di ruang lingkup yang ada di depan slide kalian ini. Ya, ini ada pengadaan tadi ya, produksi, pelayanan, dan juga distribusi. Ya, untuk meningkatkan standar mutu nih, Bu, SDM dari tenaga kefarmasian, entah itu apoteker, entah itu TTK, harus memenuhi apa, Bu? Yang pertama, persyaratan administrasinya harus lengkap, STR, ijazah, serkom, SIP, terus menggunakan atribut, wajib mengikuti seminar-seminar untuk pendidikan berkelanjutan, ya. Dan yang terakhir adalah menaati perkembangan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kalian sudah 5 tahun lagi, belum tentu peraturan yang dipakai sekarang masih dipakai di beberapa tahun ke depan. Itu juga kalian jangan sampai kuno terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang farmasi. Tetap harus terus digali dan mengikuti berbagai macam seminar-seminar kefarmasian yang ada. Kemudian ini semua ketika kalian nanti bekerja tentang standar pelayanan kefarmasian juga sudah pernah dijelaskan di mata kuliah undang-undang. Kalian itu bisa melihat standarnya seperti apa yang diatur dalam Permenkes nomor 72 tentang rumah sakit, 73 tentang apotek, dan Puskesmas 74. Ya, entah dari pengelolaan sediaan farmasi harus bagaimana sampai di pelayanan farmasi klinik. Ya, ini ya yang kita flashback lagi nih perkuliahan undang-undang, mulai dari pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP. Ini yang pelayanan farmasi klinik, mulai dari PIO, ada juga home farmasi, visite, PKOD, PIO, METO, PTO, MESO, EPO, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa pelajari lagi, membuka dari Permenkes 72, 73, 74. Nah, pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, pelayanan itu biasanya diselenggarakan oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab, dibantu oleh TTK, di mana TTK itu bekerjanya wajib ada supervisi dan pembinaan apoteker. Apabila kalau kalian bekerja sendiri, nggak ada supervisi, nanti SOP-nya nggak akan jelas. Nanti yang harus dilakukan juga nggak akan tahu. Jadi hal ini itu dilakukan untuk memperjelas komunikasi nih antara seorang apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian maupun asisten TTK nantinya. Supaya adanya sinergi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti secara internal akan dibina, kemudian akan diawasi, dan juga nanti secara eksternal sehingga terjadinya sinergi antara organisasi IAI dan juga PAVI ke depannya harus bagaimana. Yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2008 nomor 573 tentang standar profesi AA atau TTK. Ini juga bisa menjadi patokan kalian untuk bekerja. Ya, ini implementasi dampak Undang-Undang 36 tahun 2014 pada Permenkes 889 tahun 2011, di mana sudah dihapuskan dan sekarang dinamakan
TTK dan wajib memiliki STR TTK. Ini proses registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian. STR dikeluarkan oleh Menteri, didelegasikan kepada Komite Farmasi Nasional atau KFN. Kemudian permohonannya secara online, dia berpusat di Jakarta dan berlaku selama 5 tahun. Kalau untuk STR-TTK dikeluarkan sama oleh Menteri, tapi didelegasikan ke dinas provinsi. Nanti makanya permohonannya ditujukan ke sana. Dan biasanya tuh berpusat di tempat menyelesaikannya pendidikan. Kalau ya di Bandung, ya di Bandung, di Padalarang, ya di Padalarang nanti. Gitu ngurusnya ya untuk STR. Dan tetap masa berlakunya 5 tahun. Nah, ini ketika kalian mau bekerja harus mengurus yang namanya SIP atau surat izin praktek. Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Permohonannya kepada Dinas Kesehatan, tembusannya ke Dinas Kesehatan Provinsi. Terus di mana sih Bu tempatnya? Ya, tempat pekerjaan kalian nanti di mana? Entah di Bandung, entah di kota lain. Kemudian dia berlaku sepanjang STR tersebut masih berlaku dan tempat praktek harus masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP kalian. Persyaratan memiliki STR harus lulus dulu karena punya ijazah, punya Serkom, keterangan fisik dan mental, dan telah mengucapkan janji sumpah profesi dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, serta STR ini berlaku 5 tahun dan akan diregistrasi ulang, wajib membutuhkan sertifikat kompetensi. Ya, orang mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti UKOM secara nasional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, di mana mahasiswa yang lulus nanti akan mendapatkan Serkom yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Nih ya, kenapa sih harus punya STR dan SIPTT? Kenapa ya? Kan sudah diatur dalam undang-undang dan juga Permenkes. Jadi kalau kalian mau praktek wajib memiliki STR, ya kan, wajib memiliki izin, itu semua harus diatur. Kemudian, kenapa sih Bu harus diatur tuh? Kenapa? Kalau saya sudah punya STR, supaya nanti kalau ada kalian penyalahgunaan wewenang, malpraktek mungkin, kalian tuh dihindari dari hal seperti itu. Karena ketika kalian melakukan suatu tindakan di luar ketentuan, kalian bisa dipidana 5 tahun minimal. Dan denda paling banyak 100 juta. Itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 di tahun 2014 dan 2009. Kemudian Bu, kalau syarat untuk perpanjangan STR itu apa aja? Mengisi borang-borang, memiliki SKP 25 SKP dengan cara mengikuti berbagai macam seminar, baik yang gratis maupun yang berbayar. Dan persyaratan lainnya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fitu sendiri. Terima kasih. Seorang TTK pasti bisa, harus bisa, dan TTK pasti mampu. Kita akan bertemu di semester yang depan lagi dengan mata kuliah yang lain lagi. Terima kasih untuk atensi dari seluruh mahasiswa. Tetap sehat selalu dan